Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi video tentang sebuah peralatan hidrolik seperti ini teman-teman. Ini adalah silinder hidrolik double acting. Fokus kita kali ini kita akan menjelaskan kepada teman-teman semua cara kerja silinder ini. Sekedar info saja teman-teman, perbedaan silinder double acting dengan single acting bisa kita lihat perbedaannya dengan jelas di port atau di flow-nya ya. Untuk silinder double acting menggunakan flow inlet dan outlet ya. Di sini kita lihat flow inletnya seperti ini dan di sini outletnya, atau bisa juga disebut retract flow ya. Sedangkan yang single acting hanya menggunakan satu flow saja, yaitu untuk extend flow saja. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, selain menjelaskan prinsip kerjanya, kita akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu juga mengenai pemasangan piston sealnya ya. Di sini kita lihat menggunakan seal acting ganda ya di piston sealnya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana pemasangan yang benar ya. Ya, secara umum teman-teman ada berbagai macam ya seal yang dipasang untuk silinder seperti ini. Ini adalah seal untuk pistonnya yang menggunakan seal acting ganda ya. Kita lihat dan kita jelaskan kepada teman-teman, ini pemasangannya harus tepat ya, karena di sini kita lihat ada sampai 4 susun ya. Di sini ada berupa atau berbahan plastik atau nilon seperti ini ya. Ini nanti kita pasangkan dengan urutan yang tepat ya. Ya, bila dibandingkan dengan seal U dengan seal seperti ini teman-teman, sama aja sepertinya ya. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, untuk seal seperti ini kita lihat pemasangannya, nanti kita lihat arahnya seperti ini ya, susunannya, biar enggak terbalik cara masangnya. Kita akan memasang nanti di bagian seal di bagian piston seperti ini, arahnya seperti ini ya. Ya, kita sampaikan tutorial cara pemasangan seal ke piston ini ya. Biasanya kita lihat di sini menggunakan o-ring ya, agar tidak bocor di bagian dalam piston ini ya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kita pasang, setelah dipasang o-ringnya, ya ini dia, kita putar. Untuk mempermudah pemasangan seal acting ganda seperti ini teman-teman, pertama ini kita jepit dulu di ragum, baru kita kencangkan di sini ya. Biasanya piston rod seperti ini ada baut ataupun pen penguncinya ya, tapi bisa juga dilas, dimatikan di bagian ujung pistonnya. Pertama-tama kita pasang seal ini, seal utamanya ya, berbahan karet atau material NBR. Kita pasang menggunakan obeng seperti ini. Ini caranya. Iya. Ini kita pasang dan kita tempatkan di persis di bagian tengah ya. Jangan sampai melipat ya. Berikutnya kita akan memasang bagian ini berupa backup ya buat seal utamanya. Ini material ini berbahan plastik ya. Perlu kita perhatikan teman-teman, arahnya ini jangan sampai terbalik ya, seperti ini. Nah, baru kita pasangkan seperti ini. Ini gampang saja. Iya, ini dia. Baru kita atur sedemikian rupa biar rapi.
Kemudian kita akan memasang yang ini semacam sliding ya, atau wearing ya biasa disebut. Kita pasang juga, jangan sampai terbalik seperti ini. Ini sudah lancar, kita susun lagi atau kita rapikan lagi. Untuk memasang di sebelah sini kita akan pasang, kita masukkan dulu ini ya, seperti ini juga dimasukkan dulu ke dalam ya. Sebelum kita masukkan pasangan sealnya ini, kita perhatikan ya, jangan sampai terbalik juga. Nah seperti ini ya arahnya ya, ini dia. Kemudian kita akan memasukkan dengan cara seperti ini ya, yang backupnya dulu ya. Kita tarik saja, ini gampang, hati-hati jangan sampai patah ya. Kita tarik dan masukkan seperti ini. Ini dia backupnya. Kemudian bagian slidingnya atau wearingnya ya, nah seperti ini juga sama, gampang. Kemudian kita masukkan seperti ini dan kita rapikan. Nah setelah seperti ini siap dimasukkan ke silinder atau tabungnya ya. Nah sebelum memasang ke tabungnya, bisa juga kita masukkan terlebih dahulu capnya ini ya. Di sini ada capnya dan cap atas ya, penutup atasnya. Bisa kita masukkan dulu seperti ini, baru kita masukkan rod piston ini ke tabungnya. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan rod piston ke silinder ini, kita pastikan dulu tabungnya bersih ya. Ya ini dia. Kemudian kita kasih oli juga biar di sini biar lancar ya. Kemudian kita masukkan, hati-hati saja dan pelan-pelan. Kemudian kita tekan dari atas ya. Setelah piston rodnya masuk seperti ini, kemudian kita masukkan ini cap atau glandnya ya. Di sini tadi sudah terpasang seal rodnya ya. Kemudian setelah glandnya masuk, baru cap bagian atas ini ya. Ini bisa kita putar menggunakan kunci seperti ini ya, biar merata, jangan sampai miring ya. Artinya dratnya harus lurus masuk ya. Ya seperti ini. Kita bisa langsung kencangkan juga. Biasanya capnya seperti ini dikencangkan atau diputar sampai merata masuk seperti ini ya. Atau bisa juga dibantu diketok biar lebih kencang ya. Nah setelah itu baru kita masukkan seperti ini dan kita akan mengetesnya ya. Oke teman-teman, kita akan melihat prinsip kerja daripada silinder ini sembari kita menyambungkan ke power pack di sini. Ini kita sambungkan ke power utamanya ataupun extend flow-nya. Yang ini juga kita sambungkan ke bagian retract flow-nya dengan menggunakan selang atau hose di sini ya. Ya ini bisa kita lihat prinsip kerjanya. Oli akan didorongkan atau power hidroliknya mendorong oli bertekanan ke bagian extend flow-nya, lalu mendorong rod silinder seperti ini ya. Ini kita lihat rod silindernya telah terdorong, dan di saat yang sama oli yang ada di bagian retract flow-nya akan kembali ke reservoir power pack ini. Dan sebaliknya juga nanti untuk mengembalikan rod piston ini, oli bertekanan akan dialirkan melalui selang retract flow yang kita pasang tadi ya. Dan ini bisa kita lihat ketika retract flow-nya dialirkan oli bertekanan, rod pistonnya akan turun, dan pada saat yang sama oli yang ada di extend flow-nya akan kembali ke reservoir, sama seperti ketika pertama kita operasikan rod piston ini ya. Nah itulah prinsip kerjanya secara bolak-balik ya unit silinder ini. Baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini yang menjelaskan tentang prinsip kerja sebuah silinder hidrolik double acting dan cara pemasangan seal piston
acting ganda ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.